Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang kepada para peserta didik baru yang telah bergabung dengan SMK Muhammadiyah Satui. Mudah-mudahan ketika kalian memutuskan untuk bergabung di SMK Muhammadiyah Satui, ya, harapan Bapak secara pribadi, mudah-mudahan kalian bisa menjadi lebih baik lagi dan apa yang menjadi keinginan dan cita-cita kalian ke depan itu dapat tercapai dan terwujud. Kemudian kami ucapkan selamat datang juga pada para PLS, para peserta didik baru ya yang telah mengikuti PLS pada kesempatan ini ya. Nah, pada kesempatan kali ini PLS itu dibuat sedikit berbeda daripada tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalau tahun-tahun sebelumnya itu PLS pengenalan lingkungan sekolah itu dibuat secara langsung ya. Itu kurang lebih selama 3 hari bahkan 1 minggu. Nah, dengan adanya wabah C19 ini ya, jadi PLS kita buat melalui metode daring ya. Jadi materi-materi sebagaimana pertemuan secara langsung itu dibuat melalui metode daring. Tujuannya adalah yang pertama itu menghindari atau mengurangi pertemuan langsung ya atau social distancing ya, agar virus ini cepat berakhir ya di negeri kita ya. Dengan demikian nanti kita bisa pembelajaran atau sekolah ya, seperti itu. Baik, pada kesempatan ini Bapak akan memperkenalkan diri dulu. Nama Bapak adalah Muslih SPD MM. Bapak tinggal di Desa Sari Utama, Kecamatan Sungai Loban ya, Kabupaten Tanah Bumbu. Kemudian Bapak di sekolah ini atau di SMK ini menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah bidang Humas dan Wakil Kepala Sekolah bidang kesiswaan ya. Nah, selain itu juga Bapak menjabat sebagai wali kelas dan mengajar bidang studi matematika ya. Itu. Baik, pada kesempatan ini Bapak ingin menjelaskan tentang topoksi Bapak ya sebagai Wakil Kepala Sekolah di bidang kehumasan dan kesiswaan. Apa itu humas ya? Humas itu adalah hubungan masyarakat ya. Jadi dia menghubungkan antara pihak sekolah dan masyarakat. Jadi situlah pentingnya kerjasama antara pihak sekolah dan masyarakat ya, yang nantinya dalam perjalanannya itu dibutuhkan sebuah istilah komunikator ya untuk menjembati antara kedua belah pihak. Sebenarnya tujuannya adalah mampu menjalin kerjasama ya. Jadi ketika ada persoalan masalah yang ada di sekolah maupun di masyarakat ya, disitulah nanti dibutuhkanlah sebuah seorang komunikator yang mampu mengkomunikasikan ya, sehingga ketika ada persoalan atau mungkin program yang ada di sekolah itu mampu dicerna oleh masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Nah, itu sebenarnya tujuan atau tugas pokok daripada humas ya, hubungan masyarakat. Nah, yang berikutnya lagi yang ingin Bapak sampaikan sedikit panjang lebar tentang kesiswaan ya. Jadi kesiswaan itu dia mengatur tentang kalian di sekolah ya. Jadi di sebuah sekolah itu ada aturan yang dibuat oleh pihak sekolah yang tujuannya untuk mengatur kalian semua ya. Kenapa perlu diatur ya? Karena itu tadi ya, kalau sebuah sekolah tanpa adanya aturan itu nanti pembelajaran itu tidak bisa berjalan dengan baik dan lancar, sehingga dibuatkanlah aturan-aturan khusus ya yang mungkin berbeda dengan sekolah-sekolah pada umumnya. Namun tujuan akhirnya tetap sama, yaitu untuk mengatur proses belajar mengajar itu dapat berjalan dengan baik dan lancar. Di dalam aturan-aturan itu sebenarnya banyak ya, ada sistem poin ya, kemudian ada aturan-aturannya dan lain sebagainya. Nah, tapi tidak bisa dijelaskan panjang lebar pada kesempatan ini. Dan nanti insya Allah Bapak akan jelaskan pada saat kalian kembali sekolah secara panjang lebar. Namun secara khusus ya, aturan-aturan yang berlaku di sekolah SMK Muhammadiyah itu hampir sama dengan aturan-aturan yang ada di sekolah lain ya. Misalnya soal berpakaian ya, jadi soal berpakaian itu diatur ya. Jadi misalnya pakaian pada hari Senin itu harus
putih abu-abu, memakai topi ya, memakai dasi, kaos kaki ya, kemudian sepatu berwarna hitam ya, kemudian rambut tidak boleh diwarnai, begitu juga yang perempuan ya. Nah, kemudian ini mungkin lagi trennya ya, yang harus kalian ketahui soal celana ya. Jadi celana itu tidak boleh juga terlalu pensil ya. Dan selamanya juga Bapak sering melihat celana itu dibuat semacam ada red slatingnya, itu tidak dibolehkan ya. Di dalam aturan sekolah tidak dibolehkan. Nah, makanya Bapak menyampaikan di awal, jangan sampai nanti celana kalian itu dibuat seperti itu gitu loh. Nanti kalau kalian buat seperti itu ya nanti akan berhadapan atau bertemu dengan Bapak gitu loh. Ya, konsekuensinya yang pertama Bapak peringatkan, kedua kali Bapak peringatkan, yang ketiga mungkin Bapak potong ya. Nah, itu nanti harus ya, diingat betul ya, jangan sampai itu nanti dilakukan oleh kalian ya, para siswa baru. Nah, kemudian ya ada aturan yang lain yang ini penting ya, penting harus kalian ketahui di awal ya, sebagai syarat kenaikan kelas ya. Jadi ada aturan khusus ya, itu yang membuat nanti kalian bisa naik kelas dan tidak. Yang pertama itu soal absensi ya. Jadi di sekolah kita itu ada aturan yang menentukan kalian naik kelas dan tidak naik kelas ya. Itu dilihat yang pertama itu dari absensi ya. Jadi selama 1 tahun itu absensinya tidak boleh lebih dari 20 ya. Jadi kalau kalian lebih dari 20 selama 1 tahun ya, atau 2 semester, maka bisa dipastikan nanti kalian bisa tidak naik kelas. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah ketuntasan ya, ada nilai ketuntasan. Nah, jadi selama 1 tahun itu kalian tidak boleh lebih dari 3 mata pelajaran yang tidak tuntas ya. Nah, jadi itu harus diperhatikan betul-betul ya. Jadi nanti dilihat misalnya ada mata pelajaran yang tidak tuntas ya, itu segera dihubungi guru yang bersangkutan bagaimana nilai itu bisa tuntas ya, apa melalui tugas atau apapun ya, yang jelas harus diusahakan. Jangan sampai nanti dibiarkan sehingga nanti pada saat rapat kenaikan kelas kalian bisa tersandung di saat kedua itu ya. Setelah itu juga ada ya, misalnya kalian membuat sebuah pelanggaran berat ya, misalnya melakukan mabuk ya, atau perbuatan pelanggaran berat lainnya yang kalian buat di sekolah ataupun di luar sekolah, yang itu nanti bisa berakibat fatal ya. Mungkin kalian bisa tidak naik kelas atau mungkin bisa dikeluarkan dari sekolah. Nah, itu juga harus diperhatikan ya. Kemudian ya, selain ini kembali lagi ke masalah humas tadi ya. Jadi humas itu nanti ya biasanya akan sangat bekerja sangat kuat pada saat nanti itu kalian menghadapi atau mengikuti yang namanya PKL ya, atau misalnya prakerin ya, atau magang biasanya. Nah, itu magang atau prakerin itu biasanya dilaksanakan pada saat kalian di kelas 2 ya, di kelas 2 semester 2 ya, kelas 2 semester 2 ya. Itu nanti kalian akan diarahkan untuk mempraktekkan ilmu yang kalian dapat di sekolah ya, untuk dipraktekkan di DUDI ya, dunia usaha ataupun dunia industri ya. Jadi kalau misalnya jurusan akuntansi itu bisa magang di kantor desa, atau mungkin di perbankan ya, atau di mana yang sesuai dengan jurusan kalian. Nah, kalau untuk yang jurusan TKR itu bisa magang di perusahaan ya, atau mungkin di bengkel ya, dan lain sebagainya. Kemudian untuk jurusan keperawatan itu biasanya magangnya di puskesmas dan klinik ya. Itu tapi itu nanti ya, pada saat kalian di kelas 11. Nah, kenapa Bapak sampaikan di awal itu sebagai gambaran nanti ke depan bahwa kalian akan menghadapi yang namanya prakerin atau magang ya, sebagaimana kelas kalian ikuti ya. Itu kemudian kembali lagi soal aturan ya. Di dalam aturan itu banyak sebenarnya ya, ada
buku poin sebenarnya ya, tapi tidak bisa disampaikan pada kesempatan ini karena berkaitan dengan durasi ya. Durasinya tidak boleh terlalu lama, nanti kalau terlalu lama itu berat untuk diputar ya. Jadi Bapak ringkas-ringkas saja, yaitu yang poin-poin saja. Nanti untuk yang lebih lengkapnya Bapak sampaikan melalui kesempatan yang lebih langsung pada saat mungkin tatap muka di kelas ataupun di sekolah ya. Jadi itu ya soal aturan yang harus kalian ketahui di awal ya, yang jelas pakaian, rambut ya, kemudian parkir kendaraan ya. Parkir kendaraan harus di tempat parkir yang sudah disediakan ya, jangan naruh di mana-mana supaya nanti ketika ada suatu hal yang tidak kita inginkan itu bisa kita hindari sebenarnya ya. Nah, terus yang berikutnya lagi yang soal aturan yang biasanya sering dilanggar oleh anak-anak ya, jam masuk ya. Jam masuk itu tolong ya, jam masuk itu harus sesuai aturan ya. Jam 7.20 ya. Jam 7.20 ya itu harus sudah ada di sekolah ya. Jam 7.30 lah harus sudah ada di sekolah ya kalau hari Senin ya. Kemudian pulangnya itu ya sampai jam 3:30 ya, jam 4 kurang seperempat ya, itu baru boleh pulang sekolah. Jangan pulang lebih awal ya, nanti kalau sampai membolos ya lebih dari 4 kali, nah itu nanti bisa dipanggil ke sekolah ya. Yang pertama dipanggil oleh wali kelasnya untuk diberikan peringatan. Nah, peringatan yang pertama, peringatan yang kedua, kalau sudah nanti itu diindahkan maka langsung didudukkan dengan Bapak sebagai wakil kepala sekolah di bidang kesiswaan. Nah, nanti kalau sudah masuk di wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, kita buat surat peringatan pertama, kedua ya, dan itu tetap tidak diindahkan ya, maka biasanya langsung kita kembalikan ke orang tua ya. Artinya bahwa sekolah tidak lagi sanggup untuk mengatur ya untuk mendidik kalian ya. Nah, itu biasanya. Baik, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Sekali lagi selebihnya nanti ingin Bapak sampaikan pada saat kita bertatap muka di kelas ya ataupun di sekolah ya. Itulah gambaran singkatnya tentang aturan sekolah maupun topoksi Bapak yang membidangi tentang kesiswaan dan humas ya. Oke, itu saja. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para siswa baru yang hari ini mengikuti PLS. Mudah-mudahan PLS ini dapat berjalan dengan lancar dan baik. Nah, setelah itu kita akan belajar sebagaimana mestinya melalui metode daring ya. Jadi minta tolong ya, artinya walaupun ini berat bagi kita semua ya, terutama masalah sarana prasarananya, baik HP-nya maupun jaringannya, tapi ya inilah yang harus sama-sama kita siasati ya, agar pembelajaran ini dapat berjalan dengan lancar dan baik. Oke, sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih. Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.